Halo semuanya, selamat datang kembali di Laboratorium Digital. Perkenalkan Muhammad Dafa Aji Putra, Teknik Komputer 2019. Di sini sebagai asisten laboratorium digital yang akan menjelaskan tentang modul 7 yaitu rangkaian aritmatika digital. Sebagai awalan, rangkaian aritmatika digital adalah suatu rangkaian yang memang dikhususkan untuk melakukan operasi-operasi aritmatika yang memungkinkan untuk terjadi di sistem digital, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan operasi-operasi aritmatika yang lainnya. Contoh penggunaan dari rangkaian aritmatika digital sendiri itu ada di dalam CPU pada bagian yang disebut sebagai ALU atau singkatan dari Arithmetic Logical Unit. Jadi memang suatu bagian yang memang khusus di CPU untuk memproses data, memproses semua perhitungan yang ada yang dibutuhkan oleh data-data tersebut dengan menggunakan suatu rangkaian aritmatika digital. Nah, ada berapa sih rangkaian aritmatika digital dalam suatu sistem digital itu sendiri? Utamanya itu dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan sebagai adder, ada juga yang dinamakan sebagai subtractor. Kita bahas dulu dari adder. Adder sendiri dari kata dasarnya yaitu add yang berarti menambahkan atau menjumlahkan adalah suatu rangkaian aritmatika digital yang memang berfungsi untuk melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan penjumlahan, baik seperti penjumlahan maupun juga perkalian. Karena seperti yang kita ketahui, perkalian pun juga dasarnya dari suatu operasi penjumlahan. Nah, adder sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan half adder, ada yang dinamakan full adder. Apa yang membedakan antara half adder dan full adder ini? Gua di sini akan memberikan suatu contoh, misalkan suatu perhitungan dengan basis bilangan biner, yaitu 01 ditambah 11. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita pada basis desimal, itu punya rentang 0 sampai 9. Dan setelah 9 ini akan timbul angka yang dinamakan sebagai 10. Nah, bagaimana jika dalam bilangan biner? Pada bilangan biner, kita tahu rentang angkanya hanya ada 0 sampai dengan 1. Maka setelah 1 akan menjadi bilangan apa? Akan menjadi bilangan yang sama layaknya setelah angka 9 di basis desimal, yaitu akan menjadi 10. Sehingga 1 ditambah 1 pada bilangan biner itu akan menghasilkan 10. Nah, lalu kalau kita coba kilas balik kembali, semisal gue punya perhitungan 19 ditambah sama 4. 9 ditambah 4, seperti yang kita tahu, itu kan hasilnya adalah 13. Tapi yang biasanya kita masukkan ke sini itu hanya tiganya saja kan. Sedangkan satunya itu dipindah ke sini. Yang akan menghasilkan hasilnya itu udah 23. Nah, oleh karena itu, sama seperti pada bilangan desimal, 1 ditambah 1 itu hanya akan menghasilkan 0 saja, sedangkan satunya akan dipindah ke sini. Nah, perbedaan utama dari full adder dan half adder ada di bilangan satu ini. Di mana pada half adder tidak ada suatu input khusus yang bisa menerima bilangan dari bit sebelumnya. Sedangkan pada full adder ada suatu input yang dinamakan sebagai carry in yang bisa menerima bit lebih ini dari bit yang lebih kecil daripada full addernya. Sehingga dia bisa memasukkannya ke dalam perhitungan. Sehingga dengan kata lain, half adder itu tidak memiliki suatu fitur yang hanya dimiliki oleh full adder. Lalu dalam tanda kutipnya, half adder ini itu adalah setengah dari full adder itu sendiri, seperti namanya. Nah, gimana sih rangkaian half adder dan full adder kalau kita coba bentuk di suatu logisim atau misalkan kita bentuk berdasarkan keymap-nya, keymap dari output half adder maupun full adder. Kalau misalkan kita coba bentuk half adder dan full adder pada suatu logisim, itu rangkaiannya akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk half adder sendiri itu adalah rangkaian yang atas, lalu untuk full adder sendiri itu adalah rangkaian yang bawah. Kita coba cek kebenaran dari truth table ya. Semisal kita coba inputnya itu A dan B sama-sama 0, beserta dengan check-in. Kita langsung aja contohkan bersama full adder. Kalau misalkan A, B, C-in, ya pasti karena tidak ada operasi penjumlahan sama sekali, maka outputnya itu akan sama-sama 0.
Kalau misalkan kita coba AB-nya 01 dan 10 pada half adder. Jadi semisal AB-nya ini itu 1, dia akan menghasilkan angka 1. Sedangkan kalau A-nya 1 pun juga akan menghasilkan angka 1. Karena 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, gimana kalau misalkan AB-nya itu 11? Kita coba di sini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dimana ketika AB kan kita tadi sudah contohkan ya, 11 itu akan menghasilkan angka yang bernilai 10. Atau dalam desimalnya itu masih 2. Nah, maka rangkaian ini akan menghasilkan output 0, tetapi dia memberikan suatu atau membawa bit carry-nya ke MSB di sampingnya untuk dimasukkan ke dalam perhitungan pula. Jadi kayak gini. Jadi yang harusnya 01 saja, tapi karena ada carry out dari bit 0, maka 1 ini akan masuk ke perhitungan di bit satunya. Itu. Jadi itu fungsinya carry out yang ada di sini. Nah, kalau pakai half adder, nggak ada input yang bisa menerima carry out ini. Oleh karena itulah, adanya full adder berfungsi untuk menerima carry out yang ada dari sini. Dari bit 0 misalkan, menuju ke bit 1. Kalau misalkan kita coba nih ya, pakai truth table-nya full adder, kalau misalkan C-in-nya itu 1, C-in-nya 1 sendirian, dia akan menghasilkan 1 gitu. Walaupun A dan B-nya sama-sama 0. Kenapa? Karena operasi perhitungan yang terjadi adalah 0 ditambah 0 ditambah 1. Maka outputnya akan jadi 1. Itu. Kalau misalkan A-nya itu adalah 1, dia akan menghasilkan output yang sama kayak yang tadi di half adder ketika A dan B-nya sama-sama bernilai 1. Karena ini 1 ditambah 0 ditambah 1. Ya hasilnya adalah 2. Atau dalam binernya itu adalah 1, 0. Kalau misalkan A, B, dan C-nya sama-sama bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 atau sum-nya bernilai 1. Kemudian carry-nya juga akan bernilai 1 karena dia akan mengirimkan ke bit keduanya misalkan. Jadi kurang lebih seperti itu simulasi untuk adder, baik itu half adder maupun full adder. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu subtractor. Dari kata dasarnya pula yang sama, layaknya adder, subtract yang biasa diartikan sebagai kurangi adalah suatu rangkaian aritmatika digital yang berfungsi untuk melakukan operasi yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, sama seperti adder, subtractor juga dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada half subtractor dan yang kedua adalah full subtractor. Perbedaan antara adder dan subtractor itu ada di output ya. Dimana kalau kita lihat di adder itu mempunyai output sum dan juga carry. Sedangkan kalau di subtractor, itu outputnya adalah D atau biasanya disebut sebagai difference. Dan juga BO atau borrow out. Nah, kenapa sih outputnya itu disebut sebagai borrow out? Semisal gue punya perhitungan 1, 0, 1, 1. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita contohin pakai desimal. Misalkan gue punya perhitungan 14 dikurang sama 9. Nah, 4 dikurang 9 ini kan tidak bisa kita langsung kurangi aja ya. Karena kan harus minjem dulu gitu. Makanya dia minjem di sini jadi 0. Lalu jadi 14 di sini. Maka akan dihasilkan angka bernilai 5. Nah, sama seperti konsep yang ada di desimal ini. Pengurangan pada bilangan biner pun juga dilakukan seperti itu. Dimana karena ini kan 0 kurang 1 ya, dia harus minjem dulu di bit yang lebih besar. Makanya dia akan meminjamnya sehingga di sini akan jadi 0, lalu di sini jadi 10, 1. Yang akan menghasilkan outputnya itu bernilai 1. Nah, yang 0 kurang 1 ini karena nggak bisa, dia butuh pinjam lagi dari bit yang sebelumnya. Atau bit yang lebih besar dari dia supaya bisa melakukan mendapatkan hasil. Semisal di sini gue kasih lagi 1 sama 0 deh.
Berarti kan dia minjem di sini lagi, terus dia 10 kurang 1 lagi, maka hasilnya akan jadi 1, gitu kan. Nah, di sini 0 kurang 0, hasilnya 0. Dan hasilnya pun sama, 6 dikurang 3 akan sama dengan 3. Tuh. Nah, dari truth table-nya sendiri, dengan menggunakan suatu K-map untuk membentuk rangkaiannya, akan terbentuk rangkaian half subtractor dan full subtractor itu seperti ini. Nah, perbedaan utamanya antara subtractor sama adder itu ada di gerbang A-nya yang menuju ke carry. Di mana pada adder itu tidak ada gerbang NAT, sedangkan pada subtractor itu ada gerbang NAT. Nah, fungsinya adalah untuk membentuk suatu operasi yang dinamakan dengan two's complement atau ya komplement, baik itu one's complement atau two's complement lebih khususnya. Kalian nanti akan mempelajari ini terlebih dahulu sebelum di kelas terkait dengan two's complement supaya agar lebih paham tentang bagaimana subtractor ini bekerja. Nah, kita coba samakan truth table antara subtractor ini dengan rangkaian yang ada. Semisal kita half subtractor dulu, di mana kalau misalkan A kurang B kan 0 kurang 0 hasilnya akan 0 dong. Ya, karena dia nggak ada operasi pengurangan. Tapi kalau misalkan kita coba ganti A dikurang B. Nah, ini akan menghasilkan output dan juga borrow bernilai 1-1. Kenapa? Seperti yang tadi gue udah contohin. Misalkan 0 dikurang 1. Dia kan minjem nih. Minjem dari bit yang lebih tinggi dari bit 0 misalnya. Dia minjem ke bit 1. Maka dia akan bernilai jadi 1-0 setelah minjem. Terus dikurang sama 1. Maka outputnya atau difference-nya itu akan bernilai 1. Tapi karena dia minjem juga, jadinya dia memiliki output borrow out bernilai 1 juga. Karena dia butuh minjem dari bit yang lebih besar daripada si half adder-nya. Gitu. Makanya outputnya itu sedikit berbeda dibandingkan adder baik itu half maupun full adder. Nah, kalau misalkan kita coba A-nya bernilai 1, dia akan kembali normal. Karena kan A di sini itu bertindak sebagai bilangan yang di atas. Yaitu A itu di sini. Sedangkan yang B itu ada yang di bawah. Nah, 1 kurang 0 ya 1 dikurang 0 ya hasilnya akan menghasilkan 1 gitu. Tanpa dia perlu minjem. Nah, sedangkan 1 kurang 1 dia akan menghasilkan 0 dua-duanya. Nah, gimana kalau misalkan kita coba tes di full subtractor dengan A dikurang B, terus dikurang lagi sama B in. Jadi B sama B in-nya bernilai 1. Ternyata, kalau misalkan kita coba di full subtractor dengan input seperti ini, maka difference-nya itu akan bernilai 0 dan borrow out-nya akan bernilai 1. Kok bisa gitu? Kasarnya begini. Kan ini sama aja kayak operasi 0 dikurang 1 dikurang 1. Kita tahu kan, kalau misalkan 0 dikurang 1 dikurang 1, kan pastinya ini bisa kita tutup aja jadi 0 dikurang 2 kan. Sedangkan kita minjem aja itu pasti bilangan paling gedenya itu ada di 10. Kalau misalkan 0 kurang 2 ya. Nah, oleh karena itulah ketika ini 1 0 dikurang 1 0, maka hasilnya akan jadi ya 0 juga untuk difference-nya. Tapi dia butuh borrow out dari bit yang lebih tinggi daripada si full subtractor-nya supaya bisa menghasilkan output seperti ini. Tuh. Nah, kalau misalkan 1 dikurang 1 dikurang 1 kayak gini misalnya, yang paling bawah truth table-nya. Ini kalau ini kan dia artinya dia melakukan operasi 1 dikurang 1-0. Jadinya kalau dia minjem itu akan jadi 1-1 dikurang 1-0. Maka hasil difference-nya akan jadi 1, tapi dia juga butuh borrow out untuk bisa melakukan operasi tersebut. Makanya hasilnya akan sama kayak 0-1 pada half subtractor gitu. Atau dalam tanda kutip hasilnya itu akan sama aja kayak 3 dikurang 2 kalau pakai
bilangan desimal. Jadi kurang lebih rangkaiannya menjadi seperti ini. Hanya berbeda pada bagian yang menuju carry-nya, di mana ditambahkan gerbang NAND supaya membentuk suatu operasi yang dinamakan borrow, atau biasa disebut sebagai two's complement. Nah, ini satu rangkaian ini hanya bisa dilakukan pada input yang bernilai 1 bit saja. Nah, kan dari tadi kalau misalkan ini kan misalkan A-nya itu 0, B-nya itu 0. Nah, ya udah, misalkan ditambah, baik ditambah ataupun dikurang, ini adalah satu full subtractor. Hanya bisa menerima ini doang. Ya mungkin tambah satu lagi dari B-in-nya, entah itu 0 ataupun 1 gitu dari B-in-nya. Nah, gimana kalau misalkan kita diminta untuk memproses data lebih dari 1 bit gitu? Karena kan kita tahu data pada komputer itu nggak mungkin 1 bit semuanya, akan sangat tidak efektif transfer data yang terjadi di dalam satu komputer jika hanya 1 bit per waktunya. Nah, oleh karena itu, terbentuklah suatu rangkaian yang disebut sebagai ripple. Baik itu yang dinamakan sebagai ripple carry adder atau yang disebut sebagai ripple borrow subtractor. Nah, ripple carry adder adalah suatu rangkaian adder yang bisa melakukan operasi perhitungan untuk lebih dari 1 bit input. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggabungkan carry out dari bit yang lebih kecil menuju ke carry in pada bit yang lebih besar. Kalau misalnya kita lihat di gambar ini disebut sebagai 4 bit ripple carry adder. Rip carry adder. Kenapa bisa disebut sebagai ripple carry adder 4 bit? Karena dia bisa menerima input sebanyak 4 bit. Kalau kita lihat kan itu ada A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0 kan. Nah, itu alasannya kenapa disebut sebagai 4 bit ripple carry adder. Nah, kalau kalian lihat ini C1-nya itu dia terhubung sama carry out dari full adder bit 0. Kenapa bisa begitu? Kalau misalkan nih gue ngelakuin perhitungan 1 1 0 1 1 ditambah 0 0 1 1 deh. Misalkan. Nah, ini kan sama kayak tadi ya, 0 1. Nah, 1 yang muncul di bit 1 ini kan berasal dari si full adder yang bit 0 ya. Nah, oleh karena itulah supaya si carry in-nya bit full adder bit 1 ini dapat carry out dari full adder-nya bit 0, maka carry out-nya bit 0 perlu dihubungkan ke carry in-nya bit 1 supaya dia bisa nerima hasil transferan dari aritmatika di bit 0. Dimana ini kan 1 1 ya hasilnya akan jadi 1 0. Satunya harus pindah ke bit satunya supaya bisa dioperasikan juga atau masuk dalam perhitungan. Nah, jadi kalau misalkan ini kita coba 1 1 1 hasilnya adalah 1, terus ini sama pindah 1, ini pindah jadi 1, hasilnya akan jadi 1. Nah, kalau misalnya kita coba ganti ini desimal, ini kan sama aja kayak hasilnya itu 8 tambah 2 tambah 1, 11 ditambah sama 3. 11 tambah 3 kan hasilnya adalah 14 kalau dalam desimal. Ya kalau dalam biner ya hasilnya akan seperti ini. 8 ditambah 4 ditambah 2 gitu. Nah, inilah yang biasanya sudah dipasang pada suatu komputer, baik di ALU ataupun komputer lainnya yang membutuhkan rangkaian aritmatika digital. Nah, sama seperti ripple carry adder, ripple borrow subtractor juga punya rangkaian yang sama seperti adder. Dimana kalau di ripple borrow subtractor karena dia nggak punya carry, dia punyanya borrow, maka borrow out-nya akan tersambung ke
borrow in dari full subtractor dengan bit yang lebih tinggi. Kalau kasusnya ya, ini borrow out-nya bit 0, nyambung ke borrow in-nya full subtractor bit 1 nyambung juga ke bit 2, bit 3, bit 2 nyambung ke bit 3. Nah, gimana kalau misalkan hasil perhitungannya yang di carry out ini nilainya 1 gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya, atau di sini juga borrow out-nya 1 kan. Nah, kalau misalkan ini bernilai 1, ini disebut sebagai parity bit. Nah, untuk lebih jelasnya terkait parity bit, itu kalian bisa cari lebih tahu atau lebih dalam lagi secara mandiri. Baik, kurang lebih itu saja penjelasan terkait rangkaian aritmatika digital. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.